Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria. Kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan di dalam acara siraman rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian berbicara tentang kemalasan rohani adalah penyakit. Kemalasan adalah penyakit rohani. Nah, sebelum kita mempelajari firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami datang kembali kepada Engkau. Kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang berbicara tentang kemalasan adalah penyakit rohani dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bila Tuhan melalui firman Tuhan ini kami boleh dimotivasi untuk kami tetap setia di dalam mengikut dan mengiring akan Engkau. Kami tidak bermalas-malasan di dalam Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan, bahkan di dalam kami menghampiri Tuhan, beribadah dan berdoa maupun membaca firman Tuhan. Kami tidak malas-malasan, tetapi kami punya kekuatan di dalam Tuhan sehingga kami tetap memiliki Tuhan, hati yang setia dan taat kepada Engkau. Mari ya Tuhan, tolong supaya kami tidak jatuh di dalam sakit rohani yang membuat jiwa kami terhilang. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur dan kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai hamba yang lemah ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ayatnya cukup panjang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi Bapak Ibu nanti dapat membacanya di rumah ya. Saya akan membuka Alkitab kita bersama-sama membukanya di dalam Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 dimulai dari ayat 7 sampai 19. Tetapi saya mengambil ayatnya yang ayat yang ke-15 saja. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 19, dan saya akan membacakan satu ayat kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam ayat yang ke-15 berkata demikian. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sesungguhnya banyak orang Kristen yang menyadari bahwa hari-hari ini adalah jahat dan zaman sekarang yang dijalani adalah zaman akhir. Meski tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari akhir, mereka tetap saja tidak mau berubah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mengapa? Karena mereka masih senang untuk kompromi dengan dosa. Kenapa? Karena kalau mereka kompromi dengan dosa itu mengenakkan dirinya, mengenakkan zona nyaman di dalam dirinya. Nah, kalau mereka mau berubah dan mengikuti jalannya kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak hal-hal yang dibatasin yang mengenakkan secara kedagingan kita. Nah, makanya banyak orang Kristen yang masih kompromi dengan dosa dan tidak mau berubah, dan mereka masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Kehidupan kekristenan mereka tetap suam-suam kuku, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kalau kita suam-suam kuku, maka Tuhan tidak berkenan dengan kerohanian yang suam-suam kuku ini. Dan di dalam Wahyu pasal 3:16 itu ditulis, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin ataupun panas, aku akan memutahkan engkau dari mulutku. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau masih suam-suam kuku dalam kehidupan kerohanianmu, maka sangat fatal Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memuntahkan kita dari mulutnya. Nah, sangat mengerikan bukan? Nah, oleh sebab itu mari saat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kita. Jadi jangan mengeraskan hati kita, supaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mempunyai kelembutan hati kita dan kita mau berubah dalam kehidupan kita untuk taat kepada Tuhan, sehingga kita tidak malas secara rohani, kita tidak malas dan mati secara rohani dalam hidup kita. Nah, kalau hidup kita tetap suam-suam kuku dan kita selalu mau kompromi dengan dosa, itu sangat mengerikan sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak kita mendapati orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, mengaku pengikut Kristus, tetapi enggan untuk berubah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah salah satu mereka itu sedang terjangkit virus kemalasan rohani, dan ini sangat mengkhawatirkan kalau sudah kena virus kemalasan rohani. Meskipun sudah cukup sering mendengar firman Tuhan dan nasihat kebenaran firman Tuhan, tetap mengeraskan hati. Sudah lama mengikuti Tuhan, hidupnya tetap tidak pernah mengalami perubahan, tetap sama sebelum mengenal Tuhan, dan bahkan selalu mengatakan demikian,
aku dari dulu seperti ini, jadi tidak bisa dirubah. Ya seperti ini, kalau mau terima ya oke, nggak mau terima ya nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau mempunyai prinsip seperti itu dan hidupmu tetap jahat di hadapan Tuhan dalam kekristenanmu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siap-siap dimuntahkan oleh Tuhan dari mulutnya Tuhan. Nah, karena Wahyu ini tidak main-main dalam Wahyu 3:16 ini. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan ayat firman Tuhan ini mengerikan sekali kalau kita renungkan baik-baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah kita tidak mau ditolak oleh Tuhan kan? Nah, mari hidupmu selalu hidup takut akan Tuhan dan tidak malas untuk datang kepada Tuhan, tidak malas mengikut akan Tuhan, dan tidak enggan untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Janganlah hidupmu selalu memahitkan orang dalam perkataan, dalam sikap, dalam apapun. Janganlah kita selalu memahitkan orang yang ada di sekitar kita, tetapi jadilah berkat. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita ini tidak selalu fokus di dalam zona nyaman dalam kekristenan kita ini, sehingga kita tidak mau berubah dan tetap tiap hari kompromi dengan dosa yang dapat menyamankan diri kita, menyamankan tubuh kita secara jasmani. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita masuk di dalam zona nyaman dan tidak mau keluar dari zona nyaman itu, dan kita tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, siap-siap Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutnya. Dalam 1 Korintus dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 3-4 mengatakan demikian. Semua makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengikut Kristus, berani untuk membayar harga dan membiarkan diri kita berada dalam kendali Tuhan, bukan kendali diri kita yang senantiasa selalu berbuat dosa. Tuhan mau Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tetap ada di dalam kendalinya, supaya kita tidak mengeraskan hati dan memberontak terus kepada Tuhan dan maunya sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nah jika itu ada dalam kehidupan kita, kita terus memberontak kepada Tuhan dan kita tetap tegar tengkuk seperti bangsa Israel, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan akan mengingatkan kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang-orang Kristen yang malas sekali untuk datang kepada Tuhan dan senantiasa menganggap bahwa kalau ke gereja percuma. Kenapa percuma? Cuma duduk sebentar, habis gitu memberi persembahan di gereja, nyanyi-nyanyi sebentar, habis gitu pulang. Nah, lebih enak menikmati hidup di rumah, makan, minum, atau jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mempunyai pola pikir seperti itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka engkau sudah mulai terjangkit virus kemalasan rohani, dan itu adalah penyakit di dalam dirimu. Dan kalau engkau tidak sadar, engkau tetap tenggelam di zona nyaman seperti itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, engkau akan terhilang hidupmu dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita membiasakan diri untuk senantiasa setia dan senantiasa rajin untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika engkau mempunyai kekuatan di dalam Tuhan, maka engkau tidak akan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, maka engkau tidak akan menunda-nunda untuk datang beribadah. Minggu depan masih ada ibadah, jadi hari ini tidak ibadah pun gak apa-apa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau punya prinsip seperti itu, engkau suatu saat tidak akan punya kesempatan untuk datang beribadah. Dan kalau engkau merasa bahwa masih ada hari esok, nggak perlu berubah. Kalau kamu punya waktu, kalau enggak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penyesalan akan terlambat. Nah, oleh sebab itu hari ini jangan tegar tengkuk, tetapi mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita jangan malas yang membawa kita menjadi sakit rohani, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, membawa diri kita kepada Tuhan untuk tunduk kepada Tuhan, dan kita dalam kehidupan kita ini selalu menjadi berkat bagi banyak orang, selalu menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan terus menolong dirimu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penyakit rohani itu atau malas rohani itu tidak boleh terus menerus dibiarkan. Itu akan membawa kematian rohani dalam hidupmu. Satu-satunya cara Bapak Ibu yang kasih Tuhan dalam mengobati kemalasan rohani adalah segera bertobat,
Karena itu bila hari ini kita diperingatkan, jangan keraskan hatimu dan segeralah bertobat. Segeralah datang kepada Tuhan. Karena kalau terus-terusan kemalasan atau sakit rohani itu dibiarkan, akan membawa kematian rohani di dalam dirimu, dan itu akan fatal, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, hari ini janganlah engkau menikmati zona nyaman yang selalu membawa engkau kepada hal yang dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari bangunlah, bangkitlah, keluarlah dari zona nyaman itu untuk datang kepada Tuhan, untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kadangkala kita harus melewati dengan hal-hal yang sangat sulit dalam hidup kita, tapi kalau engkau tetap setia di dalam Tuhan dan engkau mau berbalik kepada Tuhan dan mau bertobat, Tuhan yang akan menolong engkau. Oleh sebab itu jangan keraskan hatimu. Jangan merasa bahwa engkau adalah kuat, engkau adalah hebat. Tetapi Bapak Ibu, kalau engkau datang kepada Tuhan merasa bahwa engkau adalah orang yang lemah, engkau adalah orang yang perlu Tuhan, engkau adalah orang yang perlu ditopang oleh Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan menolong engkau, menopang engkau, dan membawa engkau kepada satu kebenaran, kepada satu kekuatan, kepada satu kemenangan. Nah, hari ini di antara engkau apakah ada yang mengalami zona nyaman yang luar biasa, yang selalu kompromi dengan dosa dan selalu mengeraskan hati kita di hadapan Tuhan? Bertobatlah, karena itu adalah satu-satunya cara untuk kita keluar dari kematian rohani atau kemalasan rohani ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Makanya dikatakan tadi di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 15, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, jangan keraskan hati kita, dan janganlah di dalam hati kita ada kegeraman. Tetapi marilah kita punya ketundukan di hadapan Tuhan dan mau berubah di hadapan Tuhan, mau berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus berkarya dalam hidupmu, Tuhan terus memimpin engkau di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini menolong saya dan Bapak Ibu sekalian untuk tetap kita mempunyai waktu-waktu yang khusus untuk kita terus datang bersekutu bersama dengan Bapa kita yang di surga, sehingga kita tetap mempunyai kehidupan rohani yang baik, kehidupan rohani yang hidup, yang dapat menjadi menyukakan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kalau hari ini Tuhan kami mengalami Tuhan kemalasan rohani dan mengalami satu sakit penyakit rohani yang kami sering kali senang sekali dengan zona nyaman dan kami tidak peduli kepada hal-hal yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan Kau membawa kami untuk kami boleh berbalik kepada Engkau, boleh bertobat di hadapan Tuhan, dan mau Tuhan kami bangkit untuk datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kerohanian kami boleh dibangkitkan dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi orang yang diberkati Tuhan, kami menjadi orang yang boleh menjadi berkat bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Mari ya Tuhan, tolonglah kami. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami boleh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali.